Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi gelombang. Submaterinya itu adalah bunyi, jadi gelombang bunyi ya. Di sini ada menganalisis keterkaitan sifat bunyi dengan parameter gelombangnya berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Terus batasannya tuh ada tiga hal yang bakalan kita pelajari hari ini. Karakteristik gelombang mekanik dalam gelombang bunyi, sumber sumber bunyi ya pastinya, dan intensitas bunyi. Jadi ada tiga hal yang akan kita pelajari. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Sebetulnya gelombang tuh jika kita bagi jadi dua berdasarkan mediumnya ya. Gelombang, sorry. Gelombang berdasarkan medium. Berdasarkan medium itu tuh dia bisa dibagi menjadi dua, teman-teman. Medium tuh apa? Medium tuh dia alat gitu ya, atau wadah untuk perambatan si gelombangnya. Ada dua tuh apa? Ada mekanik dan ada elektromagnetik. Nah, mekanik tuh apa? Mekanik tuh adalah gelombang yang butuh medium untuk merambat. Butuh medium untuk merambat. Contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah gelombang bunyi, teman-teman. Kalau teman-teman pernah nonton film luar angkasa ataupun pernah keluar angkasa yang mungkin kemungkinannya kecil ya. Nah, pernah ke nonton film yang temanya itu luar angkasa, astronot itu tuh gak bisa langsung berbicara pada orang lain ya, pada astronot lain di luar angkasa. Kenapa? Karena di sana hampa udara, artinya tidak ada medium di sana. Jadi si bunyi itu tuh tidak bisa merambat. Meskipun kalau teman-teman bilang, kok kita di dunia ini bisa di bumi maksudnya ya, kok kita di bumi ini bisa ngomong gitu, padahal kan nggak ada apa-apa gitu. Iya, kelihatannya tidak ada apa-apa, padahal ada udara di sana yang jadi medium. Kenapa si bunyi itu bisa merambat gitu ya teman-teman. Kayak kita gak akan terlalu jauh ya. Yang kedua itu ada gelombang elektromagnetik. Elektro, sorry. Elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik itu dia tidak butuh medium. Tidak butuh medium. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang cahaya. Cahaya gitu. Dan nanti ada gelombang cahaya tuh di yang kedua ya, di part yang kedua untuk bagian yang gelombang. Nah, kenapa cahaya tidak butuh medium? Contohnya apa dalam kehidupan? Itu tuh apa gitu. Nah, contohnya itu adalah apa? Cahaya matahari itu tuh bisa sampai ke bumi gitu ya, padahal dia melewati luar angkasa kan, melewati hampa udara. Nah, itu karena cahaya tuh dia tidak butuh medium, dia bisa merambat meskipun tidak ada medium gitu di sekelilingnya, gitu. Nah, sebetulnya di sini, karakteristik gelombang mekanik dalam gelombang bunyi itu tuh sedikit, kurang paham gitu ya, maksudnya tuh apa gitu, apakah sifat dari gelombang bunyinya atau bentuk dari gelombang bunyinya ya, bahasan tentang bentuk gelombang bunyinya. Oke, tapi mungkin nanti kita, coba bahas dari bentuk gelombang bunyi aja kali ya, karena kan ini karakteristik gelombang mekanik gitu nyebutnya. Oke. Nah, itu kan gelombang kalau berdasarkan medium kan ya. Nah, kalau gelombang kita klasifikasikan lagi berdasarkan arah rambatnya. Sorry. Nah, kalau gelombang berdasarkan arah rambat arah rambat itu juga sama bisa dibagi jadi dua teman-teman. Ada yang namanya itu gelombang longitudinal. Longitudinal ya, longitudinal itu berarti yang kayak gimana? Arah rambat dan arah getar sejajar. Getar sejajar. Contohnya apa? Contohnya adalah bunyi ini ya. Contohnya tuh adalah gelombang bunyi. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya tuh kayak gini. Jadi ada rapatan, terus ada yang renggang gitu ya. Ada yang rapat lagi, nanti ada yang renggang lagi gitu. Nah, ini adalah gelombang longitudinal. Arah rambatnya itu tuh kan dia ke kanan ya. Nih, tadi rambatnya ke kanan dan arah getarnya dia juga sama ke kanan. Gitu. Terus yang kedua ada yang namanya longitudinal dan ada yang namanya transversal.
Kalau ini tadi kan arah rambat dan arah getarnya sejajar. Kalau sekarang arah rambat dan arah getarnya tegak lurus. Tegak lurus. Lurus gitu ya. Contohnya apa? Mari kita lihat contoh gelombang transversal itu tuh biasanya adalah gelombang air gitu ya, gelombang gelombang tali. Contohnya tuh dia misalnya gelombang tali deh ya kita tulisnya. Nah, di sini gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini kan yang biasanya teman-teman tahu ya kalau gelombang ya. Arah rambatnya itu tuh dia ke kanan. Sorry, tadi arah rambat tuh biru ya, biar gak bingung. Nih, arah rambatnya ke sini, ya kan? Sedangkan arah getar itu tuh arahnya ke sini, gitu kan? Pergerakannya tuh dia dalam daerah vertikal kan, pergetarannya, sedangkan perambatannya dia adalah ke kanan atau ke kiri. Nah, itu adalah gelombang dibagi pembagian gelombang ya, berdasarkan medium dan berdasarkan arah rambat. Sekarang kita akan bahas karakteristik dari gelombang bunyinya ya. Jadi ada banyak sebetulnya karakteristik dari gelombang bunyi yang nggak akan kita bahas terlalu detail. Kenapa? Karena udah sebetulnya di bagian ketika kita bahas frekuensi itu tuh di gerak melingkar ya. Nah, itu tuh sama aja sebetulnya. Mari kita bahas dikit deh ya. Nih, ini karakteristiknya ya. Ada yang namanya frekuensi dan ada yang namanya periode. Teman-teman masih ingat lah ya. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu berarti ini sama ya, banyaknya gelombang dalam satu waktu atau dalam 1 detik. 1 detik. Kalau periode itu tuh adalah waktu untuk satu gelombang merambat. Bentar, kita sampai mana nih? Sampai sini ya. Gelombang merambat. Terus rumusnya apa ya? Rumusnya masih aja yang kemarin guys, yaitu F sama dengan N dibagi T. Kalau periode berarti T sama dengan T dibagi dengan N. Gitu, kita ini cuma ngulang-ngulang dikit aja ya. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan bahas di soal. Nah, frekuensi dan periode ini tuh kan sama aja kayak kemarin juga, dimana frekuensi itu dia kebalikannya dari periode, periode itu kebalikannya dari frekuensi. Gitu kan ya, ini boleh ditulis lagi. Padahal teman-teman juga pasti udah pada inget ya, pasti udah pada jago. Pokoknya frekuensi sama periode itu pastilah tentang hal ini gitu, banyaknya gelombang atau banyaknya getaran. Kalau nanti kita lagi ngebahas gerak harmonik sederhana, kayaknya nggak ada ya di TKA. Itu tuh akan ada frekuensi periode lagi gitu, sama-sama aja intinya adalah itu. Nah, ada tambahan di sini yaitu ada yang namanya panjang gelombang, teman-teman. Panjang gelombang. Oke, kita bahasnya khusus banget ke si gelombang ini ya, gelombang longitudinal ya, karena kan si bunyi itu dia gelombang longitudinal. Nah, panjang gelombangnya, kan tadi tuh ada yang rapat, ada yang renggang gitu kan. Panjang gelombang itu tuh simbolnya adalah lambda. Lambda. Dan dalam si gelombang longitudinal, satu lambda itu segini, dari sini ke sini. Ini satu lambda. Jadi satu lambda itu adalah panjang satu rapatan ya, rapatan dan satu renggangan. Gitu. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya bisa pakai lambda sama dengan S dibagi dengan N. Panjang dari total gelombangnya, misalnya sorry teman-teman. Nanti, sorry guys. Nah, misalnya panjang dari si gelombangnya dibagi dengan N, banyaknya gelombang dalam satu waktu tadi atau satu panjang tadi. Misal deh ya, kita kasih contoh. Misal dari sini ke sini itu tuh diketahui panjangnya adalah 15 meter misal. Berarti 15 meter itu adalah S-nya. Berarti lambda sama dengan S-nya 15, N-nya banyaknya gelombang. Ini tuh kan dia satu rapatan satu renggangan tuh berarti ini satu gelombang, ya kan? Ditambah ini satu rapatan. Berarti dia 1,5. Nah, 15 dibagi 1,5 itu tuh hasilnya adalah 10 meter. Berarti panjang gelombangnya itu adalah 10 meter. Oke?
Mari kita lanjutkan. Selain panjang gelombang, ada juga cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Apa cepat rambat gelombang tuh? Ya, cepat rambat gelombang tuh nunjukin seberapa cepat gelombangnya merambat gak sih? Itu sama-sama aja lah ya. Dari nama aslinya sama ke definisinya tuh dia sebetulnya gitu-gitu aja. Seberapa cepat gelombang merambat. Cuma ditukar-tukar posisinya doang. Nah, rumusnya kayak gimana? Rumusnya boleh V sama dengan lambda kali F, atau bisa juga lambda dibagi dengan T. Gitu. Ini adalah cepat rambat gelombang. Boleh deh ya kalau mau ditulis, dia tuh adalah besaran yang menggambarkan seberapa cepat gelombang merambat. Semakin besar V-nya berarti semakin cepat tuh rambatan gelombangnya gitu ya. Semakin kecil V-nya berarti ya gelombangnya dia nggak cepet-cepet banget gitu rambatannya. Oke, itu beres ya. Kita ngebahas karakteristik dari gelombang mekanik dalam gelombang bunyi, kita beres nih. Nah, yang membingungkan atau nggak membingungkan sebetulnya ya, kenapa nakut-nakutin ya. Nah, yang lumayan sedikit complicated, sebenarnya nggak complicated juga sih. Kalau paham insya Allah bisa. Itu tuh adalah di sumber bunyi teman-teman. Sumber bunyi. Oke, kita bikin ini deh ya biar agak seru nih. Dari sini ke sini kita akan bahas sumber bunyi ini sekarang. Sumber bunyi. Di fisika yang dibahas di SMA, sumber bunyi itu dia dibagi jadi 3. Ada dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Nah, teman-teman pasti kepo dulu kan. Sebelum kita bahas satu-satu, teman-teman pasti kepo. Apa sih sebetulnya si dawai, si pipa organa terbuka, pipa organa tertutup tuh contohnya tuh apa gitu. Kenapa sih itu sering dipelajari gitu kan. Oke, kita bahas dulu perbedaannya. Misal dawai, terus dawai dulu deh ya. Dawai itu dia cepat rambatnya dia tuh spesial gitu ya, pakai percobaan Milde. V sama dengan akar F dikali L dibagi dengan M. Sedangkan pipa organa terbuka, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup itu tuh sama kecepatannya tuh. Organa tertutup itu tuh sama nilai kecepatannya, dia akan pakai kecepatan di benda di medium padat. Di medium gas gitu akan sama si pipa organa tuh. Jadi bunyinya dia merambatnya di medium gas, yaitu rumusnya adalah V sama dengan akar gamma RT per M, atau ini juga sama, V sama dengan akar gamma RT per M. Gitu ya. Jadi yang ngebedain dari dawai aja yang berbeda nih dari cepat rambat, karena dawai itu ada perbedaan sendiri ya yang dilakukan oleh Milde. Itu tuh percobaan Milde. Terus selain cepat rambatnya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari tuh apa sih dawai itu gitu ya. Nah, dawai itu tuh sebetulnya adalah musik petik, teman-teman. Musik petik. Tahu kan musik petik tuh berarti yang dipetik ya. Penjelasannya tuh sangat-sangat bagus sekali gitu ya, musik petik adalah yang dipetik ya, kalian juga tahu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah gitar gitu kan, gitar itu kan dipetik kan ya, harpa gitu, yang menjadi contoh dawai. Terus kalau misalnya si pipa organa terbuka apa? Nah, pipa organa terbuka itu tuh dia musik tiup. Musik yang ditiup, contohnya apa? Contohnya yang ditiup tuh kan trompet gitu ya, trompet, atau mungkin seruling, atau apa sih yang suka ada di nikahan itu ya? Bentar, kita pikirin dulu. Ya itulah ya, yang romantis itu. Ya itulah ya. Oke, kita lanjutin. Kalau kalian ingat apa yang suka ada di nikahan yang romantis, yang tenot-tenot-tenot yang ditiup, ya itu boleh lah ya nanti ditulisin di kolom komentar. Kemudian yang ketiga ada pipa organa yang tertutup. Nah, contohnya apa? Ini tuh adalah musik pukul, teman-teman. Musik
pukul. Contohnya apa? Musik pukul tuh adalah kayak drum gitu ya, atau ketipung. Kalau suka nonton Upin Ipin ya, ada ketipung gitu. Nah, ini adalah cepat lambat dan contohnya. Terus prinsipnya nih, apa sih yang ngebedain gitu ya? Prinsip apa yang ngebedain antara mereka bertiga ini? Nah, kalau dawai itu tuh adalah kedua ujungnya terikat. Kedua ujung terikat. Nah, di gitar itu kan dua-duanya bukan dipadatin apa ya? Diikat kan? Kedua-duanya tuh diikat. Nah, kalau pipa organa terbuka itu tuh kedua ujungnya bebas. Kedua ujung bebas. Karena satu ujung tuh kan buat mulut kita niupin udara kan. Ujung lain itu tuh kan dia terbuka juga kan. Nggak ada yang tertutup di sana. Nah, sedangkan kalau pipa organa tertutup, musik pukul tadi itu tuh adalah satu ujung bebas dan satu ujung tertutup atau terikat dan satu terikat. Gitu teman-teman, ini adalah perbedaan dari mereka bertiga, dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Oke, ini materinya aja kayaknya bakalan lumayan panjang ya, dan kayaknya gak akan cukup satu lembar gini nih, harus nambah, gak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Dan kebanyakan dari kalian itu tuh sering ngehafalin si rumusnya. Sebetulnya boleh aja sih ngehafalin, tapi kalau dihafal tuh nantinya jadi apa ya? Kalau lupa tuh dia jadi lupa aja gitu. Ya iyalah kalau lupa jadi lupa. Sorry ya guys. Ya maksudnya kalau lupa tuh jadi gak bisa ngapa-ngapain ya udah. Kalau lupa udah gitu. Titik lupa. Oke, kita bahas yang pertama, dawai. Lihat tuh, dawai tuh dia kedua ujung terikat. Berarti kalau kita gambarkan gelombangnya, gini ya. Nah, ini gelombangnya nih. Nah, kalau kalian kepo nih ya, kok gambarnya kayak gini? Kok gambarnya enggak yang ada renggangan atau rapatan gitu ya? Kok gambarnya malah kayak ada puncak gelombang? Ini mah atau bukan gelombang longitudinal, tapi gelombang transversal gitu ya. Pasti kalian ada yang kepo kayak gitu. Nah, jawabannya sebetulnya prinsip atau konsep dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal tuh dia sama-sama aja gitu dari segi prinsip ya. Yang ngebedain ya cuma bentuknya doang teman-teman. Ini kita gambarin kayak gini itu tuh biar lebih jelas sebetulnya. Biar lebih jelas kapan sih saat dia di puncak, kapan saat dia turun gitu. Aduh, sorry gambarnya nih tuh kayak apa banget ya. Nih, lah gitulah ya. Nah, apa sih yang lagi digambar ini? Yang lagi digambar ini adalah nada-nada yang terbentuk. Di sini itu adalah nada dasar. Kalau ini adalah nada atas pertama. Pertama. Ini adalah nada atas kedua. Kedua. Kalau nada dasar berarti dia N-nya akan sama dengan 0. Nada atas pertama N-nya akan sama dengan 1, nada atas kedua N-nya akan sama dengan 2, gitu ya. Oke, mari kita lihat ke gambar teman-teman. Lihat, di dalam nada dasar yang terbentuk itu kan cuma satu puncak doang. Artinya kalau satu puncak dia cuma setengah gelombang kan. Karena kan satu gelombang itu tuh harus satu puncak, satu lembah. Kalau gelombang transversal gitu. Ini tuh sedangkan di gambar yang pertama di nada dasar dia tuh cuma segininya doang kan. Cuma setengahnya doang. Nah, berarti setengah lambda ini, setengah dari panjang gelombang itu akan sama dengan L. Nah, ini tuh kan dari sini ke sini tuh sebetulnya adalah L ya, atau panjang dari senarnya. Dari sini ke sini juga L gitu. Dari sini ke sini juga sama L ya. Gitu. Yang mana kalau mau tahu lambdanya berarti akan sama dengan 2L. Setengahnya pindah ruas ke kanan. Sekarang untuk nada atas pertama kita lihat di sini terbentuk satu puncak dan satu lembah. Satu puncak satu lembah itu tuh namanya satu gelombang. Ya kan? Berarti lambda itu akan sama dengan L. Atau teman-teman boleh nulisnya tuh jadi 2/2 gitu ya, 2/2. Kenapa harus ada 2/2-nya? Biar nanti bisa kelihatan polanya. 2/2 lambda sama dengan 2/2 L gitu. Atau dibalikin juga sama aja ya. Nanti 2/2 L sama dengan, tahu ini bentar, gini lah boleh ya.
atau L sama dengan 2/2 lambda. Gitu. Lihat nada atas kedua. Di sini ada satu gelombang ya kan, satu puncak satu lembah tuh. Jadi dibetulin deh. Ini satu puncak satu lembah ditambah setengah puncak lagi. Berarti dia 1,5 kan? 1,5 gelombang. 1,5 gelombang tuh dia 3/2 lambda sama dengan L. Atau L-nya adalah 2/3 lambdanya gitu ya. Ntar ini juga ini betul ya ini mah ya. Atau lambdanya sama dengan 2/3 L. Bentar deh. Iya betul. Ini apakah kebalik kah? Yang nada atas pertama nih. Lambda. Iya ya, ya udah lambda sama dengan 2/2 L ya. Bentar, ini kita tulis gini dulu deh. Lambda sama dengan 2/2 L. Gitu ya, teman-teman. Nah, apakah teman-teman di sini sudah bisa melihat polanya? Polanya sudah terlihatkah? Nih, untuk mencari lambda, teman-teman bisa lihat. Lambda, polanya tuh kan atasnya ada 2L ya. Di atasnya tuh dia ada 2L, ini 2L, ini 2L, ini juga 2L. Ya kan? Berarti untuk nyari lambda, rumusnya tuh dia 2L kita lihat di sini tuh kan sebetulnya per 1 kan, cuma gak ditulis. Ini dia per 1, ini dia per 2, ini dia per 3. Berarti bawahnya itu adalah N tambah 1. Kenapa harus N tambah 1? Kenapa enggak N doang? Karena dia dimulainya dari nada dasar. Nada dasar N-nya sama dengan 0. Begitu. Berarti 2L per N tambah 1 dika. Udah gitu doang. Ini adalah untuk mencari lambda. Nah, tapi biasanya selain lambda dicari itu adalah frekuensinya kan biasanya kan. Kita ingat-ingat tadi V itu adalah lambda dikalikan dengan F. Gitu kan? Berarti kalau mau tahu F itu pi per lambda. Ya kan? Berarti F sama dengan V per lambdanya itu tadi 2L per N tambah 1. Nah, ini boleh dirapihin jadi dijungkir kan ya. Jadi N tambah 1 per 2L dikalikan dengan V. Nah, inilah teman-teman rumus dari si frekuensi. Oke, kita baru beres yang pertama, gak apa-apa. Habis dawai, mari kita bahas pipa organa terbuka dulu ya. Sip, ini materinya kayaknya harus dipisahin sama si ininya deh ya, sama si contoh soalnya. Karena kan terlalu panjang guys, ini materinya aja kita mau 30 menit nih. Ya gak apa-apa kita pisahin aja lah ya. Kita bahas dulu pipa organa terbuka. Oke, tadi prinsipnya ingat pipa organa terbuka tuh dia katanya nih, kedua ujungnya bebas. Kalau kedua ujungnya bebas, berarti kedua ujungnya itu gak ada batas ya teman-teman. Kalau kita gambarin berarti kayak gini. Nah, kalau tidak ada batas Nah, kalau tidak ada batas berarti si gambar ini juga harus terbuka ya. Nih, ini terbuka, enggak ngerucut gitu. Kalau tadi kedua ujungnya tertutup, lihat di sini ya tertutup kan. Di ujung teman-teman. Kirain, oke. Nah, di ujung-ujungnya di sini kan tertutup ya, terkunci gitu. Oke, kita lanjutkan ke pipa organa terbuka. Begini, ini adalah pipa organa terbuka yang nada dasar. Kemudian yang keduanya berarti boleh gambarnya tuh gini. Syung, gitu. Pokoknya tinggal nambahin satu perut aja di dalam. Terus kalau yang nada atas kedua dia bakalan ini mah bakal sama aja ya, sorry. Bakalan gini. Syung. Begitu. Sama kayak tadi, ini adalah nada dasar, ini nada atas pertama, dan ini nada atas kedua. Ini nada dasar, ini nada atas pertama, dan ini adalah nada atas kedua. Atas kedua. Gitu. Nada dasar berarti N-nya sama dengan 0, sama kayak tadi ya. Nada atas pertama berarti N-nya sama dengan 1, nada atas kedua N-nya sama dengan 2. Mari kita bentuk rumusnya.
kita lihat ke nada dasar dulu. Ini kan dari sini ke sini tuh dia baru seperempat doang kan ya, seperempat dari eh seperempat dari gelombang. Kalau gelombang gini, nah yang barusan ditandain merah tuh dia baru segini kan, gitu. Terus ini ada kesini lagi nih guys, berarti segini kan. Nah ini tuh sama aja kayak setengah gelombang ya, setengahnya kan ya. Berarti bisa kita tuliskan nada dasar tuh N-nya, sorry, 1/2 lambda itu akan sama dengan L, atau lambdanya itu akan sama dengan 2L. Ya kan? Untuk nada atas pertama, mari kita lihat. Ini kan dia satu ya, satu gelombang nih, sorry, setengah. Dari sini sama ini dia setengah juga kan? Berarti L-nya atau lambdanya, satu lambda sama dengan 1L. Berarti ya udah lambda tuh bisa ditulis 2/2L. 2/2L ditulisnya juga boleh ya. Gitu. Terus yang nada atas kedua, mari kita lihat. Di sini dari sini dulu ya. Ini dia satu gelombang kan, satu puncak satu lembah. Terus ini dan ini dia setengah, berarti 1/2 atau 3/2. Berarti lambdanya adalah 3/2L, atau kalau mau tahu ini betul kan ya? Terbalik tuh, 3/2 lambda sama dengan L, berarti lambda itu adalah 2/3L. Kalau teman-teman lihat polanya, lambda sama dengan 2L, lambda sama dengan 2/2L, lambda sama dengan 2/3L. Ini kan sebetulnya sama polanya kayak yang tadi kan, kayak yang dawai tadi kan. Berarti sama aja, nanti lambda tuh rumusnya adalah 2L per N tambah 1. F juga akan sama, yaitu N tambah 1/2L kali V. Nah, jadi banyak orang yang bilang kalau pipa organa terbuka itu tuh nanti persamaan umumnya bakalan sama kayak dawai. Begitu teman-teman. Sip, mari kita membahas pipa organa tertutup. Tapi ini penuh nih, apakah bisa kita nambah? Bisa kayaknya ya. Oke, bisa ternyata. Mari kita bahas satu lagi, yaitu enggak satu lagi ya. Abis itu ada ini ya. Ada apa? Intensitas ya. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kayak diri sendirinya yang gak mau ya. Oke, yang terakhir nih di daerah si sumber bunyi itu ada yang judulnya adalah pipa organa tertutup. Tertutup. Seperti yang udah kita jelaskan tadi di ciri-cirinya, di prinsipnya, pipa organa tertutup itu akan punya satu ujung bebas dan satu ujung terikat. Jadi kalau kita gambarkan polanya tuh gini. Gini ya. Nah, gini teman-teman, satu ujung bebas, satu ujung tertutup. Gitu. Gambarnya gimana ya? Gambarnya berarti gini. Ini adalah gambar pertama. Nah, pokoknya kalau di daerah terbuka itu tuh harus menganga gitu ya si gelombangnya ya. Di daerah tertutup berarti ya harus tertutup si gelombangnya. Terus yang keduanya berarti tinggal tambahin begini. Satu lagi biar kelihatan polanya ya. Jadi kita gambar 3 misal. Sorry guys. Kita coba gini betulkah atau salah? Betul ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah nada dasar. Nada dasar. Ini adalah nada atas pertama. Ini adalah nada atas kedua. Maaf kalau gambarnya sangat-sangat tidak lolos ya. Gak apa-apa ya. Ini nada dasar N-nya sama dengan 0, nada atas pertama N-nya sama dengan 1, nada atas kedua N-nya sama dengan 2. Oke, mari kita lihat. Di sini itu tuh dia hanya 1/4 lingkaran, ya kan teman-teman? Kalau misalnya kita punya kayak gini, yang barusan digambar merah, itu tuh dia cuma segininya doang kan? 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 lambda itu tuh sama dengan L, atau lambda tuh sama dengan 4L. Ya kan? Sekarang kita lihat ke yang kedua. Yang kedua itu tuh adalah ini setengah, ya kan? Terus ini 1/4.
Berarti setengah seperempat. Setengah seperempat tuh berapa? Nih, mari kita jumlahin dulu deh. Setengah sama seperempat, samain penyebutnya 4. 4 bagi 2, 2. Tambah 4 bagi 4, 1. Berarti 3/4 ya. Berarti 3/4 lambda itu sama dengan L, atau lambda tuh adalah 4/3 L. Oke, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir kita lihat di sini, ini itu tuh kan 1 ya. 1 gelombang, 1 lambda, ini seperempat, berarti 1/1/4. 1/1/4 itu 5/4 kan? Berarti 5/4 lambda sama dengan L, atau lambdanya itu adalah 4/5 L. Begitu. Mari kita buat rumusnya. Nih, sorry. Lambda tuh kita lihat polanya ya guys. Ini bakalan berbeda ya. Ini 4L, ini 4L, ini 4L. Berarti otomatis atasnya itu akan sama dengan 4L. Yang ngebedain itu bawahnya ya guys. Di sini kan sebetulnya ada per 1 cuma nggak ditulis ya. Kita lihat ini adalah per 1, per 3, per 5. Berarti bawahnya tuh adalah bilangan yang ganjil, dimana polanya bisa kita tulis 2N tambah 1 sebetulnya. Per 2N tambah 1. Kalau teman-teman kok bisa dapat 2N tambah 1 dari mana ya? Dari pola ya teman-teman. Kalau kita masukin N-nya sama dengan 0 ke sini, berarti kan 2 kali 0, 0 kan? Sorry, 2N min 1 ya harusnya ya. Bentar. 2 kali 0, 0. Oh iya betul. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Terus kalau kita masukin N-nya sama dengan 1, 2 kali 1 itu 2, tambah 1, 3. Gitu kan, sesuai sama ini. Terus kalau misalnya N-nya sama dengan 2, buat nada atas kedua, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Sesuai sama ini. Begitu ya guys. Oke, terus buat nyari frekuensi, karena biasanya frekuensi yang dicarinya itu tuh adalah dari kecepatan. V itu adalah lambda kali F, berarti mau tahu F itu V per lambda. V-nya kita tulis aja V, lambdanya itu adalah 4L per 2N tambah 1. Berarti kalau kita jungkir frekuensinya itu tuh adalah 2N tambah 1 per 4L dikalikan dengan V. Begitu deh, selesai teman-teman. Berarti intinya nanti pipa organa terbuka dan dawai itu tuh memiliki rumus lambda dan F yang sama ya. Yang ngebedain di sini hanya pipa organa tertutup yang ada sedikit perbedaan. Begitu. Oke, materi terakhir mengenai intensitas bunyi. Mari kita jelaskan. Sip, intensitas bunyi. Oke, apa itu intensitas bunyi? Mari kita pelajari. Apa sih intensitas bunyi? Intensitas itu adalah daya yang dibawa gelombang gitu ya. Ini tuh daya yang dibawa gelombang bunyi per satuan luas. Nah, pasti kan apa sih maksudnya gitu, ini mah ya rumusnya doang gitu ya, cuma dikata-katain kan. Daya persatuan luas, I itu sama dengan P per A gitu kan. Ya, sama-sama aja kan. Dimana nanti A tuh dia bisa menggunakan rumus karena bunyi itu dia menyebar ke segala arah, mau ke atas, bawah, depan, belakang, dengan radius yang sama, dan bentuknya nanti tuh akan bola ya. Berarti A-nya adalah luas permukaan bola, yaitu 4VR². Gitu. Jadi bisa pakai rumus yang ini ya, teman-teman. Dimana kalau dari rumus, ini bisa dilihat juga I dan R² itu tuh dia berbanding terbalik. Jadi kalau ada dua bunyi, itu tuh bisa banget kita gunakan perbandingan gitu. Jadi I1 per I2, karena dia berbanding terbalik, berarti jadi R2² per R1². Begitu. Oke, ini adalah intensitas bunyi ya. Nah, makna fisik apa itu intensitas bunyi? Itu tuh kayak kekuatan atau daya yang bisa teman-teman rasakan, yang bisa teman-teman dengar gitu ya. Kalau di gelombang bunyi kan pastinya tuh dengar ya, apa yang lebih kebayangnya tuh dia ke pendengaran gitu. Nah, boleh deh analoginya kayak gitu. Jadi daya atau kekuatan yang teman-teman dengar, yang teman-teman rasakan akibat dari sumber bunyi. Contohnya adalah misal kalau di pusat kota, misalnya di sini ada bom yang meledak.
misal. Nah, bom itu kan akan menyebar ke seluruh daerah di sekitarnya kan. Terus misalnya ada teman-teman di sini posisinya di titik A yang mana jaraknya adalah 5 meter, misal. Terus ada temennya teman-teman di titik B, misal jaraknya adalah dia 15 meter, misal. Tuh, berarti teman-teman yang di titik A itu tuh akan merasakan intensitas bunyi yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang di titik B. Kenapa? Karena jaraknya semakin dekat ke pusat bomnya, ke pusat ledakan, ke pusat sumber bunyinya. Atau mungkin kalau sekarang tuh sound horeg ya yang lagi rame gitu. Nah, semakin dekat teman-teman ke sound horeg, teman-teman bakal merasakan intensitas bunyi yang sangat tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang jauh gitu. Jadi intensitas bunyi itu ngobrolin itu ya, daya atau kekuatan persatuan detiknya gitu ya, yang dibawa oleh gelombang bunyi gitu. Oke, itu materinya. Jadi apakah mending kita bahas soalnya sekarang atau nanti di video selanjutnya ya teman-teman? Jadi galau nih. Eh, kayaknya Kayaknya boleh sekarang aja deh ya, karena kan video-video sebelumnya itu udah sama contoh soalnya ya. Oke, kita bahas sekarang aja lah ya. Nggak apa-apa, mungkin akan lebih waktunya dari sejam ya. Oke, yang pertama ada dua buah dawai baja yang identik memberikan nada dasar. Nada dasar tuh berarti N-nya sama dengan 0 ya. Memberikan frekuensi 400 Hz. Bila tegangan dalam salah satu dawai ditambah 2%, berarti F yang pertama, F yang kedua, itu tuh dia adalah 2%, berarti kan ditambah ya, berarti F awal ditambah 2% dari F awal, gitu, karena ditambah. Kalau teman-teman langsung tulis 2% berarti dia namanya berkurang ya, berkurang 98% teman-teman. Berapa frekuensi akhir dari dawai? Berarti F2 yang dicari tuh. Jadi ini adalah kondisi satu ya teman-teman. Gitu. Ingat ini adalah kita sedang mengobrol atau ngobrolin yang namanya dawai, yang ditanyain frekuensi dawai itu apakah ingat teman-teman rumusnya? Nah, frekuensi dawai itu rumusnya adalah apa ya? Frekuensi dawai itu dia rumusnya adalah bentar, N plus 1 per 2L ya. N plus 1 per 2L dikalikan dengan V. Oke, di sini yang diubah-ubah itu tuh tidak ada keterangan, ada keterangan ya. Ini nih, dua buah dawai baja identik, berarti panjangnya sama besar. Berarti L itu tuh tidak akan berpengaruh banyak gitu ya untuk si frekuensi. Nah, ingat juga kalau misalnya kecepatan di dawai itu tuh pakai percobaan Milde, yang mana rumusnya adalah akar F kali L per M. Gitu ya. Dawai bajanya tuh identik berarti L-nya bakalan sama, L-nya bakalan sama, M-nya bakalan sama. Berarti yang bakal mempengaruhi si Fn di sini, kita boleh tulis yang mempengaruhinya doang kalau kita sedang ngobrolin perbandingan ya, atau ya dua hal dalam kondisi sama yang mau kita bandingin. Berarti F atau frekuensi itu tuh akan sama aja dengan N plus 1 per 2 akar F. Ya kan, teman-teman? Nah, N-nya juga sama ya. Ini kan sama-sama lagi di nada dasar sebetulnya ya. Berarti yang ini juga bisa kita hapus nih, teman-teman. Yang dua juga sebetulnya karena dia angka biasa ya, bukan variabel yang berubah-berubah. Ini tuh berarti bisa kita ganti. Jadi F tuh dia sebanding dengan akar F. Atau frekuensi itu sebanding dengan akar dari gaya atau tegangannya gitu. Jadi bisa ditulis F1 per F2 sama dengan akar F yang di kiri itu frekuensi maksudnya ya, sama dengan akar F1 per F2. Nah, frekuensi yang pertama itu boleh kita tulis 400 Hz ya, 400 dibagi dengan F2 kita gak tahu berapa. F1 kita tulis aja F1, sedangkan F2-nya kita akan tulis F1 tambah 2% dari F1. Oke, mari kita kerjakan nih. 400 per F2 sama dengan akar F1 per F1 tambah 2% itu 2 per 100 F1 gitu kan. Berarti 400 per F2 sama dengan akar F1 per
F1 tambah 2/100 adalah 0,02 F1. Ini boleh dijumlahin, berarti 400 per F2 sama dengan akar F1 per 1 ditambah 0,02 itu 1,02 ya, F1. Nah, sekarang F1-nya boleh kita coret ya. Berarti 400 per F2 itu tuh sama aja kayak akar 1 per 1,02. Gitu. 1 per 1,02 itu tuh dia kalau dibagi tuh 0,98 ya. Jadi 400 per F2 itu tuh sama aja kayak akar 0,98. Akar 0,98 itu 0,999 gitu ya. Berarti 400 per F2 sama dengan 0,99. Berarti F2-nya boleh tukeran sama 0,99, jadi 400 per 0,999. Hasilnya adalah sekitar 404 kalau kita buletin. Begitu, maka jawabannya adalah yang 404 Hz. Sebetulnya dia frekuensi akhirnya tidak jauh berbeda ya teman-teman dibandingkan dengan frekuensi yang pertama, karena kan tegangan yang dibedakannya dia cuma 2% ya doang kan, cuma ditambah 2%. Oke, mari ke nomor 2. Jarak A ke sumber bunyi adalah 3 kali jarak B ke sumber bunyi. Berarti RA itu sama dengan 3 kali RB. Ya kan? Intensitas bunyi yang didengar oleh A dibandingkan dengan intensitas bunyi yang didengar oleh B. Berarti IA per IB. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi IA, intensitas dan jarak itu tuh dia berbanding terbalik kuadrat kan? Intensitas tuh dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, berarti bisa ditulis ini RB kuadrat per RA kuadrat. Ini berarti IA per IB, RB-nya tuh kita tulis aja RB kuadrat, RA-nya itu adalah 3RB kuadrat. Ingat ya, harus dikuadratin ya, gak boleh langsung dicoret nih. IA per IB sama dengan RB kuadrat, 3 dikuadratin adalah 9, RB dikuadratin RB kuadrat, RB kuadratnya boleh banget dicoret, jadi IA per IB itu adalah 1/9. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Ada sebuah slinky panjangnya 15 meter, berarti S-nya dia adalah 15 meter, berbentuk gelombang longitudinal yang memiliki 8 rapatan dan 7 renggangan yang ditempuh dalam waktu 2 second. Waktunya 2 second. Oke, kita gak tahu ya 8 rapatan, 7 renggangan. Ini baru 1, 2, 3. Oh, atau teman-teman juga bisa lihat ya dari pola nih. 1 rapatan, 1 renggangan itu kan dia adalah 1 gelombang ya. Terus 1 rapatan, 1 renggangan itu adalah 1 gelombang. Berarti 7 renggangan dan 7 rapatan itu tuh dia 7 gelombang, tapi rapatannya ini ada 8. Berarti 7 gelombang ditambah setengah gelombang ya. 1 rapatan tuh dia baru setengah. Karena dia gak ada pasangan renggangannya. Berarti 7,5 gelombang ya. N-nya adalah 7,5 gelombang. Jadi gak perlu teman-teman cari satu-satu ya, karena akan terlalu panjang gitu untuk ngegambarinnya. Oke. Nah, yang ditanyain di sini adalah mana pernyataan yang benar. Oke, pertama kita akan cari frekuensinya dulu. Apakah betul 3,75? Frekuensi itu rumusnya N dibagi dengan T. N-nya itu adalah 7,5, waktunya adalah 2. 7,5 dibagi 2 adalah 3,75 Hz. Oke, berarti yang pertama itu dia betul. Sip. Yang kedua, periode gelombangnya 3,75. Oh, ini jelas salah ya teman-teman. Periode itu T ya. Sorry. Bentar. Kita cari periode. Nah, sebetulnya kan kita udah tahu F-nya kan. Berarti periode itu dia 1 per F. Nah, 1 per F itu berarti 1 dibagi 3,75. Yang mana hasilnya gak mungkin 7,5 detik ya. Berarti yang kedua itu salah. Panjang gelombangnya 2 meter. Oke, yang ketiga kita akan cari lambdanya. Lambda bisa dicari pakai rumus S dibagi dengan N. S-nya itu adalah 15, N-nya adalah 7,5. 15 dibagi 7,5 adalah 2, berarti 2 meter. Oke, yang ketiga itu tuh betul.
Yang keempat, cepat rambat gelombang. Berarti cari V. V itu rumusnya adalah lambda dikalikan F. Lambdanya 2, F-nya 3,75. Berarti ini tuh kalau dikaliin 2 kali 3,75 tuh berapa ya? Kita kali dulu deh. 375 kali 2. 10, 14, 15, 6, 7 ya. Berarti 7,5 ya. 7,5. 7,5 betul kah? 10, 14, 15, 6, 7 ya betul ya. 7,5 meter per second. Oke. Berarti pernyataan yang keempat juga betul. Berarti yang betul tuh 1, 3, 4. Oke. Oh ada jawabannya yang C. Baru aja mau bilang ini gak ada jawabannya. Mari kita lanjutkan nomor 4. Di sini ada gelombang longitudinal lagi, merambat dari A ke B. Cepat rambatnya V-nya 12 meter per second pada frekuensinya 4 Hz. Jika jarak AB adalah 18 meter, berarti itu S-nya ya, 18 meter. Maka banyaknya gelombang, N-nya. Oke, N tuh dia bisa dicari dari banyak sebetulnya. Dari frekuensi bisa, rumusnya adalah N per T. Dari periode bisa, rumusnya adalah T per N. Dari lambda bisa, rumusnya adalah S per N. Nah, di sini kalau dari frekuensi itu dia gak bisa dicari dari situ kan. Kenapa? Karena kita gak tahu berapa T-nya, berapa waktunya. Dari periode juga sama, kita gak bisa karena kita gak tahu waktunya. Dan yang kedua, itu tuh adalah dari lambda. Lambda tuh S per N. S-nya ada, lambdanya yang tidak ada. Lambda bisa dicari teman-teman. Berarti langkah pertama kita cari lambda dulu sebelum nyari N-nya. Dari mana cari lambda? Dari V. V itu lambda kali F. F-nya udah ada kan? V-nya 12. Lambdanya gak tahu karena lagi kita cari. F-nya 4. 4-nya pindah, berarti 12 per 4 sama dengan lambda. 12 bagi 4 adalah 3. Berarti lambdanya adalah 3 meter. Baru deh yang kedua, kita bisa cari berapa besar N-nya. Dari lambda. Lambda tuh dia S per N. Lambdanya 3 yang udah kita cari tadi, S-nya 18, N-nya gak tahu yang lagi kita cari. Berarti N tuh adalah 18 dibagi 3 sama dengan 6. Oke, berarti ada 6 gelombang yang terjadi di situ. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor 5. Oke, frekuensi nada atas kedua sebuah pipa organa terbuka sama dengan frekuensi nada atas pertama sebuah pipa organa tertutup yang ditiup bergantian. Oke, ini tuh berarti ada pipa organa yang terbuka, buka, dan ada pipa organa yang tertutup ya. Gitu. Frekuensi nada atas kedua berarti N-nya sama dengan 2 ya di pipa organa terbuka, sama dengan frekuensi nada atas pertama berarti N-nya sama dengan 1 di sebuah pipa organa tertutup yang ditiup bergantian. Perbandingan panjang pipa organa terbuka dengan panjang pipa organa tertutup. Berarti yang ditanyain adalah L dari pipa organa terbuka. Kita tulisnya apa ya? LB gitu ya. Panjang pipa organa terbuka per LT, panjang dari pipa organa yang tertutup. Oke, ini tuh bisa dicari dari mana sih gitu ya. Sebetulnya ini bisa dicari dari mana-mana teman-teman. Dari frekuensi bisa ya, karena kan dia sama nilai frekuensinya ya. Nih, frekuensi nada atas kedua sama. Berarti frekuensi untuk pipa organa yang terbuka, pipa organa terbuka akan sama dengan frekuensi dengan pipa organa yang tertutup. Masih ingatkah rumus frekuensinya? Yang terbuka tuh kan N tambah 1 per 2L per 2L dikali V, ya kan? Itu untuk yang terbuka ya. Untuk yang tertutup itu adalah 2N tambah 1 per 4L dikalikan dengan V. Ini L-nya adalah L yang terbuka, ini L-nya adalah L yang tertutup. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita coret, yaitu V ya. V-nya kenapa bisa dicoret? Karena ingat di awal tadi, kalau pipa organa tuh dia nggak rewel ya. V-nya tuh dia bakalan sama. Yang bakalan sedikit berbeda tuh adalah si yang pakai percobaan Milde atau dawai. Kita masukin nilai-nilainya deh ya. N-nya di pipa organa terbuka itu adalah 2. Berarti 2 tambah 1 per 2LB. Sorry, bentar. Per 2LB
sama dengan 2N, berarti di pipa organa tertutup tuh 1, 2 kali 1 tambah 1 per 4 LT. 2 tambah 1 adalah 3 per 2 LB, sama dengan 2 kali 1 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3 per 4 LT. Ini 3-nya boleh banget dicoret ya. 4 sama 2 juga sebetulnya boleh. 4 bagi 2 itu hasilnya adalah 2. Berarti kalau ditulis 1 per LB sama dengan 1 per 2 LT. Boleh banget si LT-nya pindah ke kiri ya. Jadi kan LT per LB sama dengan 1 per 2. Yang ditanyain itu dia LB per LT ya. Tinggal dijungkirin aja LB per LT sama dengan 2 per 1. Berarti jawabannya adalah 2 banding 1, yaitu yang D, dodol. Begitu teman-teman. Sip, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang ke-6. Pada percobaan Melde menggunakan dawai, panjangnya 2 meter, L-nya 2 meter, masanya 20 gram, 20 gram tuh dia adalah 0,02 kilogram. Diberi tegangan, berarti F-nya adalah 16 Newton. Cepat rambat gelombang, berarti V sama dengan Melde itu akar F kali L dibagi dengan M. Masukin nilai F-nya 16, L-nya adalah 2, M-nya adalah 0,02. Berarti V sama dengan, ini bisa dicoret ya, 2 sama 2 ini nih, ini jadi 1 berarti. Sama aja kayak akar 16 per 0,01. Atau nih, kalau teman-teman bingung caranya gimana, 0,01 itu kan sama aja kayak 1 per 100 kan ya. Berarti ini 16 kali 100 per 1. Bawahnya boleh dijungkirin. Berarti jadi akar 1600. Akar 1600 adalah 40 meter per second. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Lanjutkan ke nomor 7. Oke, ternyata tidak terlalu panjang ya pengerjaannya ya. Pada suatu pipa organa terbuka panjangnya 20 cm, berarti L-nya sama dengan 20 cm. Di dalamnya terjadi 2 buah simpul. Oke, nada dari pipa organa ini beresonansi dengan pipa organa yang tertutup serta membentuk 3 buah simpul. Panjang pipa organa yang tertutup adalah, wow, berarti ini adalah panjang, panjang pipa organa terbuka ya. Tuh kan, udah nyebut tadi gak terlalu panjang, sekarang jadi agak bingung ya, jadi agak panjang nih. Pipa organa terbuka panjangnya 20 cm, pipa organa tertutup itu tuh panjangnya berapa? Berarti ini yang ditanyain ya. Nah ini harus kita recall teman-teman. Pipa organa terbuka, kita gak usah gambar lagi lah, kita kopas dari yang tadi ya. Biar gak terlalu panjang gitu ya, nulisin ngegambar lagi nih. Pipa organa terbuka tuh kan ini ya. Oke, kita kopas dulu nih. Copy. Nah, katanya pipa organa terbuka mana sih? Nah, dia tuh punya berapa nih? Katanya teh punya pipa organa terbuka tuh ini punya 2 buah simpul. Kalau 2 buah simpul, ini kan simpul nih. Ini simpul ya, yang di tengah ini tuh dia simpul nih. Ini simpul. Ini cuma punya 1 simpul. Nah, ini dia, ini punya 2 simpul. Ini 1 simpul, ini simpul yang lain. Berarti yang lain bolehlah kita hapus aja, kita hilangkan dari dunia ini. Berarti ini boleh kita pindahin ke sebelah sini, kecilin aja biar muat. Ini berarti adalah pipa organa yang terbuka. Pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka ini berarti terjadi saat N-nya sama dengan 1 ya. Dia tuh adalah nada atas pertama. Oke, ya kan? Gimana sih? Iya, pipa organa terbuka tuh dia saat nada atas pertama. Sekarang masalahnya adalah dia beresonansi katanya tuh dengan pipa organa tertutup yang membentuk 3 buah simpul. Mari kita lihat pipa organa tertutup yang ada 3 simpul. Ini mari kita kopaskan lagi saja. Nanti kita hapus kayak tadi. Copy. Simpul tuh yang mana? Simpul tuh yang tertutupnya low, yang gitunya low. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini cuma punya 1 simpul nih. 1 simpul. Ini dia ada 2. 1, ini 2. Ini 1, berarti 2 ya. Kalau ini ada 3 nih betul. 1, di sini juga. Berarti 2. Di sini juga 1. Ya, berarti ada 3 ya. Berarti saat nada atas kedua. Ini mari kita coret, mari kita hapus.
Ini mari kita pindahkan ke sebelah kiri. Kita perkecil. Ya, ini adalah pipa organa yang tertutup. Tertutup, berarti resonansinya terjadi, ini tuh N-nya sama dengan 2 ya, saat nada atas kedua. Oke deh, sekarang kita tinggal kayak tadi teman-teman cara pengerjaannya. Ini kan frekuensinya tuh dia beresonansi katanya ya, nadanya tuh beresonansi. Nah, resonansi itu apa? Resonansi itu dia bergetar bersamaan, artinya frekuensinya sama gitu. Berarti kan frekuensi saat pipa organa terbuka PT, frekuensi T aja lah ya kita tulisnya ya, terbuka tuh B ya, frekuensi yang terbuka itu akan sama dengan frekuensi yang tertutup. Nah, frekuensi yang terbuka itu tuh rumusnya adalah N tambah 1 kali V per 2L. Yang tertutup itu rumusnya adalah 2N tambah 1 per 4L. L-nya ini LB, ini adalah LT kali V. Sama seperti tadi, V-nya boleh banget kita coret. Terus N-nya kita masukin, yang terbuka tuh N-nya sama dengan 1 ya. Berarti 1 tambah 1 per 2LB. Yang ini yang tertutup N-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1 per 4LT. 1 tambah 1 2, berarti 2 per 2. LB-nya udah ada 20 cm ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 4 LT. Ini boleh banget dicoret-coret. Terus berarti kalau kita tulisin dulu tuh 1 per 20 sama dengan 5 per 4 LT. Ini juga boleh dicoret, 20 bagi 4, 5 jawabannya. Tinggal kali silang, berarti 1 kali LT sama dengan 5 kali 5. 1 kali LT adalah LT, 5 kali 5 adalah 25. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 jawabannya adalah 25 cm. Berarti jawabannya yang C. Oke, dari tadi jawabannya C terus ya. Oke, kita ke nomor 8 guys. Oke, ada 3 soal lagi, mari kita bertahan. Pipa organa terbuka panjangnya adalah 15 cm. Saat ditiup menghasilkan nada atas kedua, panjang gelombang. Oke, ini akan mudah ya teman-teman. Lihat, di sini pipa organa terbuka, panjangnya segitu. Yang ditanyain adalah berapa panjang gelombang, lambdanya berarti. Nah, ini kita bisa mulai dari panjang gelombang aja ya. Pipa organa terbuka ya. Ya, pipa organa terbuka itu tuh rumus lambdanya adalah 2L dibagi dengan N tambah 1. Lambdanya yang dicari berarti 2 kali L-nya 15 per N-nya adalah 2 tambah 1. Berarti lambda sama dengan 2 kali 15, 30, 2 tambah 1, 3. 30 bagi 3 adalah 10. Wow, sangat mudah gitu. Oh iya, kalau teman-teman masih bertanya-tanya gitu ya, kok dari tadi yang sentimeter gak diubah ke meter sih gitu. Kalau satuan panjangnya itu udah sama dalam sentimeter, semuanya seragam dalam sentimeter, itu boleh teman-teman gak diubah juga. Asalkan kita konsisten sebetulnya. Kalau dari awal nih ya, ini kan sentimeter gak kita ubah kan ya. Hasil akhir juga gak boleh ujug-ujug meter gitu, harus sentimeter kayak gitu ya. Marilah kita langsung ke nomor 19. Sebuah pipa organa tertutup ditiup sehingga timbul nada atas kedua, maka terjadilah. Oke, kita balik lagi ke yang tadi aja ya, pipa organa tertutup. Bentar. Pipa organa tertutup, nada atas kedua. Yang ini ya, mari kita kopaskan saja ya teman-teman agar tidak lama. Oke, nih pipa organa tertutup nih, ditiup, timbul nada atas kedua. Yang ditanyain, terjadilah. Ada berapa kejadian? Intinya nanyain perut dan simpul. Berarti di sini ada perut ya. Sebetulnya ini perut yang pertama, ini perut yang kedua, ini perut yang ketiga. Berarti perutnya dia ada 3 perut. Oke, oh ini jawabannya sudah jelas. Ini cuma ada 2 perut, 2 perut, 4 perut, 5 perut. Berarti C. Kita lihat apakah simpulnya betul ada 3. Ini simpul, ya kan? Ini juga simpul. Ini juga simpul. Berarti simpulnya betul ada 3. Maka jawabannya adalah yang C. Dari tadi banyak jawabannya C ya. Kenapa nih? Oke, mari kita lanjut lagi senomor lagi. Nomor 10 teman-teman. Yo, ayo.
ya. Sebuah sumber bunyi memancarkan bunyi dengan energi yang sama ke segala arah. Oke. Dengan laju perambatan konstan. Orang yang berada 8 meter dari sumber bunyi mendengar sumber bunyi tersebut. Berarti jarak pertama itu 8 meter. Terus, sesaat kemudian intensitas sumber bertambah menjadi 2 kalinya. Berarti intensitas di yang posisi pertama itu tuh 2 kali intensitas awal. Awal banget gitu ya. Awal banget tuh I0. Terus, katanya jika ingin mendengar bunyi dengan intensitas yang sama, berarti pada kondisi kedua kita tuh ingin mendengar bunyi dengan intensitas 0. Itu kan intensitas awal ya, dengan sebelumnya. Berapa jaraknya dari sumber? R2. Oke, mari kita kerjakan dengan menggunakan perbandingan tadi. I1 per I2 itu akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. I1-nya adalah 2I0, I2-nya adalah I0, R2-nya itu adalah gak tahu, itu yang kita cari. R1-nya adalah 8 kuadrat. I0 per I0 berarti boleh banget kita coret. Berarti ini sama dengan 2. R2 kuadrat, 8 dikuadratin adalah 64. 64-nya pindah kiri jadi 2 kali 64 sama dengan R2 kuadrat. Gak usah kita kaliin karena akan kita akarkan kedua ruasnya. Untuk apa ya? Agar si kuadrat di R2-nya hilang. Berarti ini akar 2 kali akar 64, boleh kan ditulis gitu kan? Ini dia jadi R2. Akar 64 itu 8. Berarti 8 akar 2 sama dengan R2. Wey, beres guys. R2-nya 8 akar 2 meter. Jawabannya yang B. Oke, sekian aja untuk pertemuan gelombang kali ini. Mari kita bahas gelombang cahaya di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya, tapi kayaknya tidak dalam waktu dekat gitu ya, paling di minggu depan gitu ya teman-teman. Silahkan pelajari dulu sampai gelombang cahaya, sampai gelombang bunyi, boleh banget dilihat di playlist YouTube aku juga udah aku rapihin sebetulnya yang termasuk gelombang cahaya, contoh-contohnya gitu, nanti boleh dilihat di playlist gitu ya. Oke, makasih banyak, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bisa membantu.